Oke. Sudah nih Pak. Terima kasih pada rekan-rekan hadir di pertemuan yang kedua ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sebelumnya karena sudah berkenan untuk menghadiri Zoom meeting yang dalam acara untuk persiapan untuk ujian UP yang akan dilaksanakan di awal Oktober ini, doa saya tak lupa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya diparingi lulus tanpa ujian yang kedua. Artinya Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk pembahasan kali ini kita seperti yang kemarin, yaitu kita membahas soal-soal yang sudah saya share dulu ya. Dan ini mohon maaf ya, karena ada beberapa soal yang saya karena terburu-buru untuk menentukan kunci jawabannya, jadi kayaknya ada beberapa soal yang ternyata salah ya di kunci jawabannya. Tapi kita bahas saja. Ya. Untuk yang nomor 1, pembahasan tentang grafik posisi terhadap waktu suatu benda. Nah, di sini mungkin ada beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengerjakan. Biasanya sih model soal yang seperti ini itu yang paling sering dikerjakan adalah kecepatan terhadap waktu ya. Nah, ini saja saya buat. Ya Pak, saya terkecoh tadi Pak, buru-buru. Terhadap waktu. Nah, kita bahas dulu ya untuk yang nomor 1. Saya gambarkan dulu ya bapak-bapak ibu-ibu untuk yang nomor 1 ini, biar kita sama-sama menyamakan persepsi ya. Ini S, jadi saya simbolkan S saja ya, tapi ini posisi. Ini waktu, T-nya sekon. Nah, ini ada grafik naik, kemudian mendata, kemudian turun sampai sini. Ini ada angkanya 3, di sini ada angkanya 2, yang ini 4, ini 7, terus ini 9, terus ini 10. Ini sampai ke bawah ya. Angkanya min 2. Kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar untuk yang A kita coba dulu ya. Kecepatan benda saat T sama dengan 1 sekon adalah 0,67 meter per sekon. Untuk kecepatan itu kan sama dengan delta X per delta T. Nah, ini perlu kita ketahui dulu ya. Ini gerakannya itu DLB. Nah, ini DLB. Ini juga sama ini DLB. Kalau yang ini diem berarti. Ini DLB. DLB. Ini diam juga. Berarti pada saat T sama dengan 0 ya. T sama dengan 0 sampai sama dengan 2, ini akan sama. Berarti T sama dengan 1 juga sama ya. Kita tes, sini delta X-nya berarti 3 dikurangi 0 ya. 3 kurangi 0 per 2 kurangi 0. Berarti hasilnya adalah 1,5 meter per sekon. Terus yang B. Ini salah ya. Harusnya 1,5. Terus yang B, percepatan benda rentang 0 sampai 2 sekon. Perlu diketahui, ini tidak ada percepatan. Artinya ini 0, ini 0, ini 0. Ya, tidak ada percepatan. Jadi A-nya itu sama dengan 0. Berarti yang B itu juga salah.
Terus yang C, posisi benda saat T sama dengan 5 adalah 2,5. 5 kan pas di sini. 5 ya, di sini. 5. Apakah sama dengan 2,5? Sebenarnya ini kita bisa ambil pas di tengah-tengah ya. 4. Atau bisa juga kita pakai perbandingan seperti ini. Tapi ketika kita pakai perbandingannya itu dapatnya bukan posisi 2,5. Coba kita cek aja ya. Pada saat T sama dengan 5. Tapi V-nya kan sama ya. Misalkan nih. Ini titik 1, ini titik 2 ya. V itu kan sama dengan delta X per delta T. Nah, delta X-nya itu posisinya ini titik 1, titik 2, ini titik 3 ya. Nah, di titik ini, di garis ini, kecepatannya kan sama. Berarti kita bisa mencari titik 1 dengan titik 3 dan titik 1 dengan titik 2. Misalkan 1 sama 3, berarti kan posisinya kan 0. Min 3 per 7 kurang 4. 7 kurang 4 dengan ini berarti min 3 per 3. Begitu ya. Terus kita lihat di situ, ini misalkan namanya X ya, berarti X min 3 per 5 kurang 4. 5 kurang 4 sama dengan min 3 per 3. Kan ini sudah ya, ini 1. Kali silang, maka dapatnya X min 3 sama dengan ini kan 1. Berarti ini 1 dikali 1 min 1 ya. 1. Sehingga X-nya sama dengan, pindahin ke sini berarti sama dengan 2. Ini 2 meter dapatnya. Dapatnya 2 meter ya. Tapi kalau misalkan mau kita pakai logika titik ya. Logika titik, jadi kita nggak usah pakai cara-cara yang begini. Ini kan X min 3 mungkin Pak, bukan X min 1 Pak di bawah itu. Hah? X min 3 sama dengan min 1 begitu kah? Iya, nah, ini min 1. Nah, saya buat begini aja ya. Nah, ini min 1. Terus di bawahnya itu Gimana? X min 3. Jadi X min 3 ini kan 1. Ini 1 kali 1 kan jadi 1. Jadi ini terus 3. Lagi. Oh, itu X min 3 ya. Di saya kelihatannya X min 1. Gimana? Itu saya lihatnya dari sini kok X min 1 sama dengan min 1. Oh, ini. Iya. Ini maaf, ini 3. Iya, oke. Nah. Silau karena ini apa namanya saya. Iya. Oke, sip. Jadi ketemunya 2. Itu secara perhitungan. Kita bisa pakai cara apa namanya? Pakai metode langsung tunjuk titik ya. Karena sebenarnya ini apa namanya bisa kita tulis ya. Ini kan 5 ya. Terus ini kan 6. Ini 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan kita langsung tunjuk titik, kemudian kita tarik ke bawah ke angka 5, ya kan? Terus kita tarik ke kiri, ya, ke kiri, maka nanti akan ketemu angka 2. Kalau kita gambarnya itu bagus. Jadi nggak usah
Nggak usah cari cara begini. Kalau misalkan gambar kita itu lebih bagus. Terus yang nomor yang D ya, yang D. Kecepatan benda selalu bernilai positif. Nah, ini D sama D kan nyambung ya. Kecepatannya itu enggak ada, artinya itu selalu sama dengan 0. Berarti kan ini nilainya enggak ada ya, enggak ada nilainya. Terus yang E, jarak total yang ditempuh benda adalah 8 meter. Nah, cara kita mencari jarak total ya, misalkan nih, pada saat T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4, itu kan posisinya itu di 3 meter. Setelah itu, dia berpindah terakhir sampai di di titik min 2 meter. Jadi maksimumnya ya, maksimum misalkan nih, kita gambarkan garis. Kita gambarkan garis, berarti dia sampai di 3 meter. Yang ini nih. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Jadi sampai di sini ya. Kemudian dia berbalik arah sampai di min 2. Nah, ini min 2 ya. Ini kan 1, ini kan 0. Kan seperti ini ya. Ini yang ditempuh jaraknya kan 3 meter. Ini 3 meter ya. Kalau ini sampai ke sini, jarak yang ditempuh itu kan 5 meter. Berarti jarak totalnya, S totalnya itu sama dengan 3 ditambah 5. Berarti sama dengan 8 meter. Sehingga jawaban yang nomor 1 adalah yang E. Pak. Sorry Pak. Ada yang ditanyain? Diulang lagi yang E Pak. Saya ngeblank. Yang E. Yang E. Iya Pak. Yang E ya. Kalau kita lihat posisi ya, posisi grafiknya. Paling top ya, paling mentok ke kanan. Ini kan ke kanan, maksudnya kan di sumbu X ya, sumbu X. Kanan sampai di angka 3 meter. 3 meter kita gambarkan secara garis 3 meter. Setelah itu artinya dia mundur, ya kan? Dia mundur sampai dia di posisi min 2 meter. Min 2 meter ya. Tahu mundur sampai min 2 meter. Oh, dia ke bawah itu. Oke. Iya. Min 2 meter. Nah, dari 3 ke min 2 ini kan jaraknya 5 meter. Oh iya, baik Pak. Nah, berarti jarak totalnya itu 3 meter ditambah 5 meter. Berarti jarak totalnya itu 8 meter. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Sekarang yang nomor 2. Sebuah partikel dengan persamaan posisi sebagai berikut. Nah, kalau ini saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu udah pada paham lah ya. 3T kuadrat ditambah 5T dikurangi 8. Kemudian yang ditanya adalah V nilainya berapa, A nilainya berapa saat T sama dengan 2 sekon. Ini kan kita mesti turunkan dulu ya. Turunkan X terhadap waktu persamaan ini, maka dapatnya kecepatan. Berarti kan 3 kali 2, 6 T ya, plus 5. Kalau kita masukkan T sama dengan 2, maka V-nya sama dengan 6 kali 2 tambah 5, yaitu 17 meter per sekon. Kemudian yang A sama dengan dV per dt. Jadi ini kita turunkan ya, akan menjadi 6. Nah, 6 ini tidak ada T-nya, maka dia selalu tetap nilainya yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 2 itu yang C. Jawabannya yang C untuk yang nomor 2. Oke, saya rasa ini nggak sulit lah. Nah, untuk yang nomor 3 ini
Suatu objek bergerak dengan kelajuan tetap sepanjang lintasan berbentuk lingkaran mendatar dengan pusat titik asal pada bidang XY. Jika pada saat objek di 1 akar 3 meter memiliki kecepatan min 2 akar 3i plus 2j, maka percepatan saat di 1, min akar 3 adalah kita harus gambarkan dulu ya, tidak biar kelihatan banget ya. Ini pas di posisi 1, akar 3. 1, akar 3 ya. Ini 1, nah, akar 3 ini kira-kira ada di sini lah ya. Ini 1, ini 2. Kira-kira ada di sini ya, akar 3. Iya, 1,4. Nah, seperti ini. Kemudian dia memiliki kecepatan min 2 akar 3i plus 2j. Kalau kita gambarkan vektornya, min berarti kan ini ke kiri, min i itu ke kiri, kalau plus 2j. Plus j itu berarti kan ke atas. Berarti kira-kira ini begini. Nah, ini seperti ini. Ini arah V-nya. Ini V-nya sama dengan min 2 akar 3i plus 2j. Ini meter per sekon. Kemudian pas waktu min 1 min akar 3. Min 1 min akar 3. Ini min 1. Min 1 ya, min 2. Nah, min akar 3 kira-kira ada di sini lah. Nah, ini di sini. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, untuk percepatan itu nilainya berapa? Percepatan di situ ya. Kecepatannya nilainya berapa di situ. Nah, untuk arah lingkarannya ya. Arah nih. Pusat titik asal kan di bidang XY. Ya, ini pusat lingkarannya ya. Berarti nanti dia tuh muternya begini. Ini begini nih arah putarannya. Berarti pas pas ada di titik tersebut arah kecepatannya itu nanti begini. Arah kecepatan. Nah, ini begini nanti. Ini V-nya ya. Nah, ini arahnya kemana? Arahnya kemana ini? Atau vektornya apa? Kalau kita lihat, ya, ini sama ini kan kayak kalau kita tarik garis ya, ini kan kayak diameternya gitu ya. Jadi diameternya. Berarti misalkan ini arahnya itu ke kanan atas, ke kiri atas, berarti ini pas ke kanan bawah. Dan ini saling saling berlawanan arah ya, ini berlawanan arah. Karena apa? Posisinya ini. Yang ini kan min 1 akar 3. Kalau yang di sini kan min 1, min akar 3. Nah, berarti ini arahnya berlawanan antara ini sama ini. Arah kecepatannya. Ya, arah kecepatannya ini berlawanan. Kalau misalkan kita ingin mencari percepatannya, arah kecepatannya itu menuju ke pusat lingkaran. Begini. Ini arah kecepatannya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena mengarah ke pusat lingkaran, Arah percepatan apa arah kecepatan, Pak Ipin? hah? Arah percepatan apa arah kecepatan yang ke pusat lingkaran?
Kecepatan dong, kan sentripetal gitu ke arahnya ke dalam. Percepatan ya? Ya, Percepatan. mungkin saya salah ngomong barusan. Arah percepatan, ya. Arah percepatan ke pusat lingkaran. Nah, untuk arah untuk nilainya dulu ya, nilai. Besarnya A itu kan sama dengan V kuadrat per R. Ya enggak? A sama dengan V kuadrat per R. Tapi ini besarnya. Ya, ini besarnya ya. Berarti kita cari dulu tuh V-nya berapa? Besarnya V maksudnya ya. V sama dengan akar dari, kalau nyari besarnya dalam vektor itu kan ini bicaranya. Berarti min 2 akar 3, pas waktu di sini ya, kita akan ketemu nilainya. Atau misalkan pas waktu di sini juga nggak apa-apa, bakalan sama nilainya. Nah, ini dikuadratin. Nah, dikuadratin ya. Ditambah akar, ditambah 2 kuadrat. Maka ini 4 kali 3, 12. 12 tambah 4. Nah, ini sama dengan 16. Jadi akar 16 sama dengan 4. Ini 4 meter per sekon. Kemudian untuk jari-jarinya ya, jari-jarinya kita bisa melihat dari titiknya aja boleh ya. Jari-jari sama dengan akar dari, misalkan 1 sama akar 3 boleh, ini sama ini juga nggak apa-apa. Nah, misalkan waktu di situ 1 kuadrat ditambah akar 3, ini maka sama dengan 4 ya. Jadi ini sama dengan 2 meter. Itu ya. Maka ketika kita ini 4 kuadrat 2, berarti sama dengan 16 dibagi 2 yaitu 8 meter per sekon kuadrat. Ini besarnya A. Oke ya, ini besarnya A. Nah, sekarang begini, mohon maaf ya, ini caranya agak panjang ya. Biar semuanya pada paham aja ya. Ini pas waktu di di titik ini ya, saya ambil seperti ini. Saya ambil bentuk segitiga. Nih garis ya. Ini bentuk segitiga. Berarti ini min 1 ya. Terus ini min 1. Oke. Ini min 1 ya, sini min 1. Yang ini min akar 3. Misalkan ini namanya theta gitu ya. Berapa sih nilainya tetanya itu? Nah, ini kan depan, ini samping ya, berarti kan tangan. Misalkan ya, tangan theta sama dengan min 1 per akar 3 min ya. 1 per 3 akar 3 nih. Jadi tetanya itu sama dengan 30 derajat. Ya, jadi ini nanti tetanya 30 derajat itu sebagai acuannya. Yuk kita lihat di ininya, di di nilai A-nya. Nah, ini kan 30 derajat nih, ya, ini 30 derajat. Sedangkan ini ya, besarnya A-nya itu kan sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita uraikan kita uraikan nilai, ya, nilai yang samping sudut sama yang depan sudut, ini pakai aturan trigonometri itulah ya, penguraian. Berarti yang sebelah sini itu 8 cos 30 derajat. Yang ini berarti 8 sin 30 derajat. Berarti ini sama dengan 4 akar 3, yang ini berarti 4. Tapi negatif ya. Maaf, negatif. Ke kanan ya. Ke kanan berarti nilainya positif. Ini ke kanan atas ya, Bapak Ibu ya. Kanan atas berarti
ini nilainya positif, ini juga nilainya positif. Sehingga untuk apa namanya percepatannya secara vektor, karena ini arahnya ke kanan atas, ke kanan positif, ke atas positif, berarti ini nilainya 4i ditambah 4 akar 3j. Jadi jawabannya adalah yang B. Pak, maaf Pak, bisa diulang jadi kenapa positif-positif itu disumbu X dan Y-nya? Arahnya Bu Jasmi, arah percepatannya ke atas sama ke samping kanan. Kan arah A-nya itu kan ke kanan atas. Berarti kalau kita uraikan kan ke kanan sama ke atas. Oh Kanan iya kan iya iya Pak. Iya iya iya. atas juga positif. Itu ya, jadi 4i plus 4 akar 3j. Oh. Bukan karena dia di posisi kuadran 3 jadi negatif-negatif ya Pak ya? Oh bukan. Oke, Nah, siap, siap. Arah, itu arah. Heeh. kayak gini tuh ya, kayak gini. Kalau kecepatan nih, arah kecepatannya kan ke kanan bawah. Ini berarti kecepatannya kalau kita cari ya, berarti ini nilainya 2 akar 3i. Ini kan sama ya, maksudnya sama secara ini ya, ini sama ini. Cuman ini kan ke bawah, berarti ini min 2j. Pas di sini. V-nya. Paham nggak? Yang ini. Udah Pak, paham Pak, siap ya. Nah, jadi secara arah aja. Iya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada ya sudah di screenshot saja. Kalau ada cara cepatnya ada nggak Pak Ipin? Cara cepatnya ya, sebenarnya ada sih. Kalau bisa cara cepatnya apa? Ya, gimana Pak Ipin? Pakai penganalogian seperti apa atau apa? Ipin, sorry teman-teman. Saya masih belum dong yang bawah itu kan di sorry Bu Ahmi, saya masih belum paham. Itu kok jadi positif kenapa tadi Pak? Kan dia di kuadran 3 itu. Kalau Arah, Bu vektor Sulis. A, Bukan patokan kuadran. Itu kan arah percepatannya kan menuju pusat tuh Bu Sulis. ya, ke atas. Ketika diuraikan, kan ketika diuraikan kan ke sumbu Y itu kan pos ke atas. Kalau ke Berarti kanan sumbu berarti Y ke sumbu atas. X positif, Nah, ke atas sumbu Y positif gitu ya. ke kanan, sumbu X-nya ke kanan Oh, gitu. iya, Jadi iya. positif semua. Sip. Oke, makasih Pak. Oke ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Berharap tidak keluar nanti. Ah, Gak apa-apa sih Pak Yudi, keluar juga lumayan buat terakhir-terakhir. Lah, keluar kalau ganti angka, ganti ini, mampus dan Enggak, kan konsepnya udah dapet Pak Yudi. mantap. Grafiknya kan melingkar tentang percepatan sentripetal. Ya, baiklah. Pertanyaan. Pak Ipin. mau ya silakan. Pak Ipin, kalau saya lihat penjelasan Pak Ipin ini paham. Cuman sebenarnya saya masih miss itu cara dapat posisi oke, tapi terus arahnya bisa ketemu min 2 akar 3i tambah 2j itu gimana gitu nentuin ke sana. Kalau Iya, di betul. maksudnya Jadi, deh. oke. Iya. Ya kalau kita cuman membayangkan saja ya Bu. Membayangkan itu kita nggak bisa secara pasti karena kan bayangan kita sendiri. Tapi kalau kita gambarkan ya, nah posisi titik 1 akar 3 sama min 1 min akar 3 itu kan posisinya dia itu kayak Berkebalikan. ya kan? Satu di kuadran 1, satunya di kuadran 3. Itu Jadi berkebalikan. diameter. Ya, jadi kalau kita tarik membentuk diameter nanti. Iya. Gitu ya. Meter. Misalkan, ya. Saya punya lingkaran. Nah, kalau posisinya di sini, ya kan? Posisinya di sini. Nah, posisinya gini aja ya. Ini misalkan posisinya 3,0. Yang ini kan pasti min 3,0. Iya. Ya, ini kalau misalkan kecepatannya ke atas, yang ke sini arah kecepatannya ke bawah.
Kalau misalkan pas di sini, ini misalkan berarti 0,3. Di sini berarti 0,3. Ini kecepatan mana? Ini kecepatan ke kiri. Kiri, Kalau yang ini kanan. Berarti ini jadi pakai itu Konsep itu gerak aja ya, melingkar, bahwa Bu V Sulis. tegak lurus. Iya, jadi konsep itu aja tanpa memperhitungkan min Iya, 2 kecepatan akar 3. tangensial itu tegak lurus. Pakai itu aja berarti ya. Tanpa memperhitungkan, maksudnya kok sampai ketemu, yang saya bingung itu kok sampai 1, akar 3 posisinya itu berarti V-nya min 2 akar 3 I tambah 2J terus arahnya ke sana kayak gitu. Ya, itu masih bingung juga saya. Tapi Itu kalau jadi konsep gerak melingkar iya, yang tegak dimasukkan lurus, ke dalam oke ya. vektor diagram kartesius. Enggak, kalau konsep bahwa V tegak lurus dia selalu menyinggung lingkaran, iya. Cuman kalau menuangkan ke gambar harus begini-begini itu ya. Iya. Yang ini kecepatannya, kecepatan. Tapi kalau untuk yang percepatan, ini gerak melingkar beraturan ya. Iya. Gerak melingkar beraturan, berarti ini percepatan totalnya udah nilainya segini. Tapi kalau dia itu gerak melingkar berubah beraturan, itu nanti ada namanya percepatan tangensial. Ya. Jadi untuk mencari percepatan totalnya itu kita diakar lagi, ya. Jadi ini ada ini namanya percepatan sentripetal, terus ini ada percepatan tangensial. Jadi ini nanti ada percepatan lagi, namanya percepatan total. Gitu. Cuman untuk yang soal yang ini kemungkinan yang keluar juga gerak melingkar beraturan kali Pak Ipin ya, bukan berubah beraturan. Kecepatan yang tetap ya, gerak melingkar beraturan. Oke, baik Pak Ipin. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut Pak. Pak, lanjut. Dapat udah. Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Saya lanjut ya. Terus untuk yang nomor 4, benda berada di permukaan bidang datar sar mengenai gaya F seperti pada gambar. Gaya F1 dan F2 bernilai 5 ton dan 5 ton dan nilainya benda dalam keadaan bergerak. Selanjutnya gaya F2 diputar ke kanan berlawanan arah jarum jam. Terus yang di kanan adalah ketika nilai theta diperbesar mulai dari 0, maka pernyataan yang paling benar adalah ini berada di lantai yang kasar ya. Berarti kalau ada di lantai yang kasar, nanti hubungannya bisa ke gaya gesek, atau bisa juga kita hubungkan, tapi sebelum ke gaya gesek kita hubungkan dengan gaya normal ya. Untuk yang nomor 5, nomor 4 gambarkan dulu. Nah, ini F berapa ini? F1 ya. F2. Kemudian ini F1. Terus ini ada sub theta. Theta, di tetanya mulai bergerak ke sana ya. Berlawanan jarum jam ya. Misalkan nih saya ambil begini ya, Bapak Ibu ya. Misalkan pas posisi di sini. Di sini deh, biar kelihatan ini ada theta-nya. Nah, berarti kan yang ini kan F2. Berarti yang sebelah sini namanya F2 aksen gitu aja. Ya. F2 terus F2 aksen gitu. Wah, nggak ngukurnya itu dari sini. Di sini. Nah, di sini theta ya. Berarti yang sebelah sini ini namanya
F2 sin theta ya. F2 sin theta. Kan seperti itu ya. Kemudian untuk yang gaya normal, ini kan arahnya kan ke atas seperti ini N. Terus di sini kan ada W. Berarti N itu, nah ini yang ini maksudnya. Nah ini maksudnya. Jadi ini saya uraikan yang merah maksudnya. Yang merah saya uraikan menjadi hijau. Nah ini nih. Berarti yang ini F2 cos theta, yang ini F2 sin theta. Sehingga kan N-nya itu sama dengan W Plus F2 sin theta. Sin theta. Kan? Ini kan N-nya. Nah, berarti untuk nilai gaya normal, kan gaya normal itu mulai dari sini ya kan, sini sampai ke sini, itu kan dimulai dari theta sama dengan 90 derajat sampai dengan theta sama dengan 0. Begitu ya, kalau ibu-ibu ya. Jadi ya, ini kan awalnya kan 90 derajat. 90 derajat ya kan ini F2-nya kan nilainya maksimum. Maksudnya N-nya itu nilainya maksimum ya. Jadi pas saat ini N-nya itu maksimum. Tapi ketika theta-nya itu sama dengan 0, ini kan berarti 0. Berarti N-nya itu nilainya minimum. Dari maksimum ke minimum, ya kan? Berarti kan berkurang. Ya, ini berkurang. Sehingga untuk gaya normalnya, gaya normal ini kesimpulannya ya. Gaya normal berkurang. Kalau gaya normal berkurang berarti gaya gesek juga ikut berkurang. Kalau gaya gesek itu berkurang, maka kecepatan bertambah. Apalagi ini, biar nyambung. Kecepatan atau percepatan? Kecepatan bertambah, percepatan bertambah. Ya, kecepatan bertambah, percepatan juga bertambah. Di sini kecepatan dan bertambah. Kalau percepatan bertambah otomatis kan ngaruhnya ke kecepatan. Iya. Oke. Berarti yang paling cocok untuk yang nomor 4 adalah yang B, yaitu besar gesek yang bekerja pada itu bergerak. Untuk yang nomor 4 itu yang B. Ya, ditanyakan atau didiskusikan. Itu aja yang didiskusikan, Pepin, Lanjut. gambar gayanya kan nggak mungkin di titik tengah ke bawah gitu. Harusnya kan kalau kondisi nyatanya ditekan dari atas ke baloknya gitu. Pak Ipin, sebaiknya Pak, kalau mau kita presentasi kayak gini, di-share juga yang bentuk Word-nya Pak. Jadi biar kita bisa ngeprint, nggak bisa, jadi sambil Bapak nerangkan, sambil lihat soal gitu Pak. Iya. Benar. Jadi kita nggak ngeklik, ngelihat soal di komputer, ngelihat Pak Ipin, kan gitu Pak. Jadi Pak Ipin biar tidak di itu. Nanti nggak diliatin terus Pak sama anak-anak. Lihat Pak Iya Ipin toh, aja, Pak. nggak usah Kan lihat kita soal. Kan kitanya jadi selingkuh, nggak ngeliatin Pak Ipin, liatin soal. Selingkuh apaan itu? Yang penting sama Ya, tadi saya screenshot. Iya Pak Ipin tadi. itu. Kan kalau di kenyataan asli nggak ada gaya ditarik di tengah ke bawah gitu kan. Harusnya gambarnya gayanya dari atas balok gitu. Nggak apa-apa sih kalau soal. ini saya juga ngambilnya itu dari soal yang apa namanya banyak
aja comot-comot. Sudah dari sononya gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Kebanyakan Lanjut. soal fisika itu nggak sesuai dengan realita ya kan. Misalkan jatuh diukur dulu tingginya, tingginya 10 meter, itu diukur dulu waktunya, kecepatannya berapa, kan nggak seperti itu sih sebenarnya. Nah, realitanya kalau misalkan ada ada kelapa, ya udah ambil aja, kalau mau dimakan, kalau enggak ya jual aja. Lanjut Pak Ipin. Ini Sika nggak usah dibuat serius aja ya, buat seneng-seneng aja Pak ya, buat seneng-seneng ya. Kalau dibuat serius nanti jadi nggak waras kita. Iya Pak, siapa yang mulai gak waras itu Pak? Saya mulai tidak waras nih. Sama saya mulai tidak waras. Sama kayak ini temanku bilang, Saya masih waras, saya masih waras. Katanya orang Ih, siapa bilang? Orang gila biasanya nggak mau Pak dibilang gila Pak Amim. Dia bilang aneh, orang fisika aneh, ember bocor kok malah dihitung kecepatannya, harusnya ditutup itu airnya biar nggak bocor. Kalau enggak itu dilakban gitu ya. Kalau nggak mau ya udah kasih kerocokan aja ya, dijual, belilah. Ya Pak, buat pertemuan selanjutnya di share dulu ya Pak yang Word ya Pak, biar kita nggak kemana-mana. Print dulu gitu mungkin. Iya, biar bisa di print dulu Pak. Jadi ngelihatnya tuh serius, lihat bapaknya gitu sambil jelasin. Sebenarnya gini, kalau sesuai dengan rencana, sebenarnya dulu itu saya share linknya itu pagi, ya, 1 jam atau enggak 2 jam sebelum Zoom itu saya share tuh dalam tuanya. Tapi kok semakin kesini kok yang ngerjakan mepet-mepet gitu kan? Kan kalau misalkan saya share duluan nanti teman-teman lain, ini udah ada kuncinya, takutnya gitu. Nah, tadi saya mepet banget waktunya Pak Ipin, waduh, belum sempat. Enggak kok Pak, baca grafik. ini buktinya saya agak ngerjakan pretest. Oke, nanti saya sekitar 1 jam sebelumnya aja ya, 1 jam sebelum. Atau kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu dipercaya ya link semuanya, sama untuk yang Word itu saya share duluan. Cuma dalam bentuk Word-nya jangan dibuka dulu karena itu ada kunci jawabannya. Begitu ya? Ada kuncinya. Maksudnya teman-teman ya nggak ada kuncinya, biar di print, biar diliatin gitu. Oh begitu. Ya, begitu. Kalau ini atau begini bapak-bapak ibu-ibu ya, Google Form, tapi saya share dalam bentuk Word-nya yang nggak ada jawaban. Iya, maksudnya begitu Pak, Word-nya nggak usah ada jawabannya, biar pas Bapak nerangkan itu soalnya kita pegang sudah di print, kita nggak buka-buka lagi, klik sana klik sini. Ya betul Pak, jadi kita nggak klik sana klik sini, fokus sama Bapak gitu ngelihatnya. Sambil ngelihat kertas yang sudah kami print dari Bapak, nggak usah ada jawabannya Pak. Siap. Betul. Oke, baik. Modus. Siapa Pak Amim yang dibilang modus? Awas sampean. Pak, hati-hati sama Bu Kruslina Pak. Dia biang kerok Pak. Oke, kita terus untuk soal nomor 5 ya, cepat aja. Ini kecepatan untuk V nomor 1 ya, 1, kemudian yang nomor 2 ini seperti ini, V T-nya, terus yang nomor 3 V-nya begini. Terus yang nomor 4 V-nya. Terus yang 5 ini V-nya. Yang nomor 5. Ini nomor 3. Nomor 3, ini nomor 4. Oke ya.
Peluru ditembakkan ke atas dengan sudut 5 derajat terhadap sumbu X A positif. Bila gesekan udara diabaikan, maka kecepatan terhadap waktu sebagaimana ditunjukkan pada gambar atas yang sesuai dengan mempresentasikan Vx terhadap T ya. Untuk yang Vx ya, oh ya, gerak parabola. Gerak parabola itu untuk yang sumbu X ini gerakan di LB tidak dipengaruhi gravitasi. Tapi kalau yang G ini dipengaruhi gravitasi, ini GLBB. Ya, untuk yang GLB sumbu Vx-nya ya, berarti Vx-nya itu yang nomor 2. Nah, ini yang GLB nih. Ya. Jadi ini Vx. Terus yang GLBB, tapi hati-hati Nomor 3. ini nomor 3 nih, karena kecepatan ya. Kalau kelajuan itu begini. Nah ini kelajuan. Jadi kalau kecepatan langsung. Oh ini seret. Berarti jawaban untuk nomor 5 adalah yang C. Untuk yang nomor 5. Langsung ya, Bapak, Ibu, ya, kayaknya nggak terlalu sulit untuk penjelasan yang nomor 5. Ya, lanjut. Lanjut ya. Bisa diterangin kira-kira yang apa namanya grafik-grafik yang lain itu menerangkan tentang apa gitu. Oke, kalau yang ini GLBB, ini GLBB sih, ini kan GLBB. Cuman ini apa namanya? Contohnya gerak jatuh bebas. Kalau yang nomor 1 contohnya ya, gerak jatuh bebas. Tapi untuk yang ini, yang nomor 4 ini karena apa? Ini sebenarnya ini GLB. Kenapa kita nggak pakai yang ini? Karena ini nilai negatif. Ini negatif V lah ya, negatif V. Sedangkan untuk yang gerak parabola itu kecepatannya itu kan ke sumbu X. Jadi nilainya positif. Makanya kita pakai ke positif. Jadi nilainya positif. Ini positifnya ya. Kalau ini GLB tapi ini ke negatif. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Kalau yang kelima itu apa Pak itu? Kok aneh? Gitu. Oh, Grafik parabolanya. Ketinggalan. Kalau parabola kan kalau nomor 5 Y. ini nggak masuk BB, nggak masuk GLB. Iya, nggak masuk. Ya. Ini gerak lurus berubah tapi tidak beraturan ini. Gerak lurus berubah tidak beraturan. Nggak masuk GLBB. Berarti gerak lurus berubah. GLBT berarti ya. GLBTB. Nggak usah dilihat tidak yang nomor lurus 5 dan mah. tidak beraturan. Iya, lurus Nggak usah berubah tidak dilihat. beraturan. Kita lanjut ya, Ibu-ibu, untuk soal 6. Oh iya. Tadi ada yang salah, bincinya itu nomor berapa ya? Yang Bapak Ibu 14 yang tentang gaya listrik itu. 14 ya. Udah kita bahas nomor 14 dulu ya. 15 ya Pak. Arah gaya magnet ya. Ya. 14 dulu baru nanti 15 ya. Gaya kolom 15. 14 saya dapatnya apa ya? Yang min Ki akar 2 itu ya? Kuncinya apa sih? Iya. Iya, Ki akar 2. Ini saya hapus ya. Oke. Screenshot dulu, Pak. Ada yang belum screenshot. Nanti kan ada rekamannya toh, Ibu. Ini sekarang mau di screenshot dulu. Sampun. Oke.
Kita bahas soal nomor 14 ya. Kayaknya jawabannya itu yang B. Yang B, Pak Ipin. Kalau yang E dia nggak 0 karena searah. Yang bikin kuncinya pusing tadi. Perlu refreshing. Kuncinya apa tadi ya? Iya. Saya nggak perhatikan. Perlu healing ke pantai harusnya. Ya ikut Bumi lah ya. Tadi kuncinya apa Pak Amin? Kuncinya Di E kunci- tadi. Di kuncinya Tapi E. kayaknya- Harusnya B. Oh B ya? Kok saya ketemunya A ya? Pak. Salah saya. B apa C ya Pak ya? B. Akar 2 Ki itu kan Pak ya? Min 2 Ki akar 2. Oh ada min 2-nya. Saya kok nggak ada. Saya A ya. Ayo coba kita lihat deh. Ini min I, yang ini plus I, yang ini juga I. Yang nanyain IB. IB-nya nilainya berapa? Prinsipnya di sini kan agar gaya listrik pada muatan Q sama dengan 0. Kita bikin arah gaya dulu ya. D sama A kan narik-narik kan ke atas. Ini kasih nama FAD. D sama C itu kan ke kanan. Tarik-narik ke kanan. Berarti kasih nama FCD. Nah, supaya sama dengan 0, ya, supaya sama dengan 0, maka dan kamu nih FAD sama FCD itu nilainya sama, ya. Kenapa? Ini kan bentuknya persegi, jadi sama, ini jaraknya sama, ini sama, terus ini juga berarti nilainya sama. FAD dan FCD berarti ini arah dari F. Misalkan kita kasih nama FAC. Nah, supaya sama dengan maka ada yang berlawanan dengan FCD, FAC. Berarti arahnya ke sini, ke kiri bawah. Nah, ini miliknya FBD. Jadi langsung aja ya, FBD sama dengan FACD. FBD-nya berarti kan K, I, IB. IB, terus ini I, per, yang jaraknya, kalau misalkan ini S, berarti ini S akar. S akar. Ya, dua ini di bawah. Pipin. Di soal A. Ya, A. Ada yang Soalnya A. Terus untuk yang FACD, ya FACD kan gabungan antara ini sama ini. Ya, misalkan nih nilainya ini kan berarti kan K per A kuadrat. Itu sama nih. K per A kuadrat. Berarti ACD, FACD ini kan sama nih kembar. Berarti ini sama dengan K per A kuadrat akar 2. Kan itu ya? Ya, jadi akar ini kembar. Berarti ini sama dengan K per A kuadrat akar 2. Nah, ini sama coret ya. K-nya ini A sama ini B dengan I 2 akar 2 akar 2. Akar 2. B-nya sama dengan bagi akar 2. Nah, ini secara nilai, tapi secara jenis Negatif muatannya. Secara jenis ya. Amin, berhenti ngomong dulu, nanti layarnya ganti ke layarnya jenengan. Gimana? Ya maaf, siap Pak. Jadi kalau Pak Amin bicara itu layarnya itu nggak tampil papan tulis. Ya betul, jadi diminimalisir aja kita nanggapinya ya. Siap. Dipin aja, tulis. Maksudnya diklik nama Bapak ini, dipin ya. Kalau saya layarnya tetap ke saya, kliknya itu 2 klik gitu.
itu nanti nggak akan berubah. Oh gitu Jadi ya Pak. selalu klik, di double klik maksudnya. Oh Itu nggih nanti nggih, nggih. nggak akan berubah. Terus yang nomor 15. Proton berada ke arah sumbu X positif melalui magnet arahnya ke Z negatif. Arah gaya magnet yang digunakan pada proton. Proton pakai tangan kanan, kalau elektron pakai tangan kiri. Nah, sumbu Z-nya seperti ini X, ini Y, ini Z. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, orang misalkan lupa menggambarkan sumbu Z pakai tangan kanan dulu. Ya, ini E, ini Z berarti. Ya, ini E, Y, Z. Nah, seperti ini. Kita. Terus kecepatan ke sumbu X positif. Ya, grafiknya. Kemudian arah medan magnetnya itu ke arah Z negatif. Berarti kan menjauhi kita ya. Ini arah B-nya. Untuk arah B kita pakai tangan kanan seperti ini. Arah kecepatan, medan magnet, gaya Lorentz. Nah, seperti ini boleh, atau juga seperti ini. Kecepatan, ini tangan magnet. Terus keempat jari telapak tangan arah dan kita praktekkan kanan medan masuk. Ya, ini kan masuk nih, masuk. Arah telapak tangan ke atas. Atas ke sebuah apa? Ke sebuah ini. Ini arah. Ini gaya Lorentz. Berarti ke arah sumbu Y positif. Jadi jawabannya yang C. Bapak, mau Ya, protes, bukan protes ya. Jadi kalau yang gerakannya arahnya proton itu kan positif. Kalau positifnya ke kanan, berarti kuat arus arahnya ke kiri dong. Ya, terus Sama elektron kan berlawanan arah gerakannya. Kalau proton yang bergerak ke kanan, maka elektron ke kiri. Sedangkan I itu bingung, aku malah jadi bingung ya. Kebalik Pak Yudi, arus itu dari positif ke negatif. Positif ke negatif Jadi ya. Ya, kalau proton ya sesuai jempolnya. Nah, kalau elektron kebalikannya. jadi arah Kalau elektron kuat arus itu berlawanan Arus itu dari positif Oh ke iya negatif iya sama benar, kayak benar. proton. Jadi kalau proton sama searah jempol. Nah, kalau elektron berbalikannya gitu. Iya proton benar. Tadi bingung saya. sama dengan arus listrik arahnya ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke naik aja deh, naik. Berarti nomor 13. Pak Ipin, maaf Pak Ipin, supaya tetap di layar panjenengan ditekan apa kalau yang gambar saya ya, gambar saya, oh, video gambarnya saya Di pin. 2 kali. oh ditekan 2 kali panjenengan. Lebih Gambarnya Bu yang ditekan 2 kali, bukan Pak Ipinnya. Mulai, Bu Kris mulai modus Pak. Jenengan ditekan 2 kali gitu katanya Bu Rini, kan salah. Katanya lagi sakit. ini lain ini. Ini lagi tiduran Pak Opik, jadi lagi sakit juga dibawa santai aja kata Pak Ipin ya, Pak Ipin ya. Mantep. Sebenarnya saya itu kurang badan ya. Tapi udah mulai dekat dari awal
Zoom ini yang sehat kembali. Pak Ipin saya tekan kok tetap. Ya. Double klik sudah ini. Nekennya nggak bener itu. Salah neken kali. Ya. Di layarnya yang ditekan kan ya? Ya, layarnya yang ditekan, Mbak. Klik 2 kali Layarnya cepat, yang Bun. ditekannya. Diklik 2 kali cepat, tek gitu. Iya, jangan ada jedanya. Jadi delta T-nya itu mendaki 0. Pak Ipin kayaknya sediain tisu deh Pak Ipin. Jadi Duh, ngetar. perhatiannya. Pak Ipin, Siapa mau ini yang nanya, bilang? Pak Ipin, persentasenya berapa persen ya soal-soal yang Pak Ipin adakan itu di UP itu? 90%, 80%, sesuai kah Pak? Kemarin apa namanya yang kisi-kisi yang kemarin ada yang nge-share itu ya? Ya, Itu sebenarnya share, kisi-kisi ya. lama gitu. Pak, kalau Kisi-kisi. boleh saran apa sesuai kisi-kisi aja yang melangkahnya Pak ya? Nah, yang sebenarnya kisi-kisi lama. Yang kemarin diskusi itu kisi-kisi lama ya. Hanya 2021 Pak Ipin. Soalnya kalau saya cocokin kayaknya di 2019, 2020 itu kayaknya mirip-mirip nih kisi-kisinya. Makanya saya ini aja sambil acak, terus saya coba menyesuaikan juga kayak di soal nomor 1 ya, kan nyari percepatan yang ada grafik posisinya. Terus ada lagi namanya kayak di gerak ada yang gerak parabola, terus ada yang berhubungan dengan ada yang berhubungan dengan gelombang ya, ada yang berhubungan listrik baik statis maupun yang dinamis ya. Saya ambil aja karena kan mirip dengan kisi-kisinya, makanya saya ambil. Pak, kisi-kisi itu biasanya diberikan kepada kita menjelang UP gitu ya? Maksudnya nanti di angkatan kita sebelum UP kan kayaknya ada penjelasan pengantar atau semacam apa? Itu nanti dikasih kisi-kisinya ini gitu, enggak? Atau gimana Pak? Biasanya untuk yang kisi-kisi ya, ini enggak mesti ada kayak pemberitahuan. Cuma ini ya yang sudah ada. Ini kisi itu nggak tahu tiba-tiba ada gitu. Peserta itu nemu gitu. Makanya kadang kayak di-share ke banyak temen. Tapi ya mudah-mudahan ada lah kisi-kisinya. Maksudnya dikasih. Lanjut ya. Untuk soal nomor ini. Nomor 10 Pak Ipin. Ya. Kenapa Pak? Diurut aja Pak. Tadi nomor 5. Ya, urut ya. Urut nih ya. Diurut ya, Iya, diurut Pak. Nah, ini diurut nih Bu, ini udah diurut. Wah, ini Pak ya. Maksudnya biar menghemat waktu, kira-kira mana yang perlu dibahas lebih dulu gitu. Takutnya kayak kemarin, habis waktunya gitu, belum kebahas yang malah yang menjelimet gitu. Betul. Bahas yang jelimet dulu dah ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Kalau yang gampang-gampang, mudah-mudahan bisa ada cukup waktu. Soal nomor 10 dulu nih.
10 gambarnya seperti ini ya. Ini M2, ini M1, di mana M2 lebih besar daripada M1. Kemudian ketika balok pertama bergerak sejauh S hingga berada di ujung katrol dalam selang waktu T, jadi kira-kira ada di sini. Ini S-nya ya. Ini S, ini jarak. Ini jaraknya dan ditempuh dalam waktu T. Yang ditanyain koefisien gesek yang dimiliki oleh balok tangan, koefisien gesek μ-nya yang ditanyain. Ini kan ada gaya berat W2, terus di sini ada W1, ini ada N-nya, ini ada gaya gesek. Berarti untuk μ-nya kita pakai Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya, ini kan arahnya kan ke bawah nih, yang ini kan ke kanan. Berarti W2 min FB sama dengan M1 ditambah M2 ini dikali A. Terus A-nya nanti kita ganti ke sama T. Jadi ini pakai GLBB ya. Jadi S sama dengan setengah AT kuadrat. Ini GLBB ini gerak diam ya. Berarti A-nya sama dengan 2S per T kuadrat. Ini nanti tinggal substitusi di sini. Jadi ini M2G minus M1G sama dengan M1 plus M2 2S per T kuadrat. Berarti untuk yang mu-nya, misalkan ini taruh di sini, berarti mu M1G ya, mu M1G sama dengan ini ke sana ya, nilainya positif. Kalau ini ke kanan nilainya positif mu M1G, yang nilainya negatif M1 dan seterusnya. Ini M2G min dalam kurung M1 M2 dikali 2S ini per T kuadrat. Sehingga untuk mu sama dengan M2G per M1G dikurangi ini M1 plus M2 ini 2S per T kuadrat. Nah, untuk yang ini nih M1G dibagi M1G juga kan? Berarti ini M1G, ini M1G. Ini G-nya dicoret aja ya. Ini dicoret, ini dicoret. Berarti M2 per M1 dikurang, G-nya dipindahin ke sana juga enggak apa yang ini. Nah, ini masuk ke sini nggak apa-apa. Berarti ini kan satu, berarti 1 per 1 2S per G kuadrat. Berarti jawabannya adalah Jawabannya salah, Pak Ipin. Harusnya bukan yang itu ya. Apa kunci yang salah nggak Pak ya? Iya, kuncinya Tadi saya salah. jawab ini tapi salah. Kuncinya salah. Iya. Jawabannya Salah. Iya, makanya tadi saya jawabannya udah gini kok salah kata saya. Ini jawabannya. Tadi jawabannya dia kan ya? Iya, tadi begitu. Cuma di kuncinya salah tadi. Yalah, berarti ini yang benar. Mana lagi nih? Mana ya? Tadi nomor 6. Nomor 6. Udah urut sekarang ya. Sebuah bola ditendang di kecepatan awal yang semua nampak menggunakan sudut elevasi yang beda, di mana alfa 1 lebih besar daripada alfa 2 lebih besar daripada
itu lama waktu di udara. Lama waktu di udara T apa ya namanya ya, TX aja, TX sama kali TY ini V alfa per. Nah, sedangkan kita tahu nilai sin itu kan bertambah begini. Ya, ini kan bertambah. Jadi alfa 1, alfa 2 ini nilainya itu berkisar antara 2 sampai 9 derajat ini maksudnya. Dari 0 sampai dengan 90 derajat. 90 derajat. Nah, karena ini cara grafik ya nilainya itu berbagai, maka lama waktunya mengikuti besar sudut sehingga T1 lebih besar daripada T2 lebih besar daripada T3. Berarti jawabannya untuk yang nomor 6 itu yang A. Kayaknya nggak tahu. Terus yang nomor 7. Perhatikan gambar di bawah. Kita punya bola memiliki tinggi maksimum, yakni H. Bila hambatan gesekan udara diabaikan, maka urutan besar kecepatan awal dari bentuk lintasan bola berhubungan dengan kecepatan awalnya. Nilai H itu kan sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat T alfa per 2G. Kan gitu ya. Berarti untuk V0-nya, V0 kuadrat ya sama dengan 2GH per sin kuadrat alfa. Ini kita lihat alfanya. Ini alfanya nih. Alfanya kalau besar ya ininya kecil, kalau ini kecil alfanya nah, intinya alfa sin kuadrat alfa ini berbanding terbalik sama V0 kuadrat. Berarti untuk yang apa namanya alfa C kalau secara alfa ya, alfa A kan lebih besar daripada alfa B, lebih besar daripada alfa C, kan itu. Tapi kalau V-nya ya kita hubungkan dengan V-nya, tinggal dibalik aja, kan berbanding balik. Jadi VA lebih kecil daripada VB, lebih kecil daripada VC. Atau di pilihan gandanya VC lebih besar daripada VB, lebih besar daripada VA. Berarti jawaban untuk yang nomor 7 itu yang D. Jawabannya D. Ada yang enggak? Untuk nomor 7? Enggak ada, Bapak, Ibu-ibu? Lanjut kita ke soal nomor 8. Ketika sebuah bola digantungkan pada seutas tali secara vertikal, tegangan tali tersebut ada mg. Jika bola tersebut digerakkan untuk lintasan melingkar horizontal, sehingga lintasan tali sebuah kerucut, maka tegangan talinya adalah, dan ini nomor-nomor tadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini membentuk lintasan kerucut. Nah, berarti dia, kalau saya gambarkan yang sebelah kanan di sini ya, ini kan ada gaya berat W. Nah, ini, bahkan ini ada namanya gaya sentripetal aja deh ya. Berarti ini kalau tegangan tali, ini T-nya, ini kan ada sudutnya nih, theta. Ini kan ini T, berarti ini T cos theta, gitu ya. T cos theta. Kalau kita hubungkan tegangan tali sama dengan berat, berarti T
cos theta itu kan sama dengan W. Atau T sama dengan W per cos theta. Nah, untuk theta ini ya, theta-nya ini kan mulai dari 0 sampai 90 derajat. Ya, jadi antara 0 sampai 90 derajat. Ya, misalkan kurang dari 90 derajat itulah. Nah, kalau misalkan kita ambil cos 30, nah cos 30 atau ini cos 60 ya, cos misal ya, ini misalnya cos 60 derajat itu kan nilainya setengah. Berarti kalau W dikurangi dibagi setengah, maka W nilai T-nya itu sama dengan 2W. Maka T-nya itu lebih dari W atau lebih dari MG. Ini MG aja deh ya. MG. Nah, biar sesuai dengan di pilihan gambarnya. Contoh ya, selalu lebih dari lebih besar. Jadi jawaban itu yang B. Jawabannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Lanjut, Pak. Halo. Tes 1 3. Pak. Lanjut ya. Capek ya. Enggak, Pak. Udah mulai masuk kayaknya kepikiran ini, Pak. Oh. Mau di screenshot atau lanjut? Sudah di screenshot, Pak. Sudah di screenshot. Lanjut. Ini versi Word-nya sudah di-share juga ya Pak di grup ya? Belum? Belum. Oke. Saya soalnya baru datang, nggak ngikutin dari awal. Oh. Ini udah sampai jauh nih. Untuk yang nomor 9. Nah, ini terlalu sudah 9. Ini berarti ini P, ini 20 Newton, ini 30 Newton. Sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Karena A-nya itu tekanan, maka nilai P itu harus sama dengan 30 derajat ya. 30 derajat. 30 Newton. Terus untuknya kita pakai Newton di punya 2 sigma F sama dengan M kali A. Berarti kan ini I dikurangi 20 sama dengan masanya di soal 20 kilo. Ini 20 kilogram. Berarti 20 dikali A-nya 0,5. Ini 10 dipindahin menjadi 20. Sehingga I sama dengan 30 Newton. Sama 30 Newton berarti jawabannya itu yang E. Jawabannya E untuk yang nomor 9. Terus yang nomor 11. Karena nomor 10 sudah dibahas ya. Sekarang nomor 11. Orang yang menggunakan lensa dengan kekuatan 3 harus memegang buku paling dekat 25 cm di depan matanya dan dapat membaca dengan jelas. Jika orang tersebut melepaskan matanya dan ingin membaca buku dengan jelas, jarak terdekat buku matanya adalah ya. Jadi ini orang yang menderita hipermetropi. Hipermetropi. T-nya kekuatan sama dengan 100 per Sn ditambah 100 dikurangi ya. Dikurangi 100 per pp. Kalau Sn-nya itu namanya jarak baca normal. Kalau yang ini jarak pandangan terbuka.
pandangan terdekat tanpa pakai kacamata. Kalau yang ini berarti the power of lens ya, atau kekuatan lensa. Bukan power of love ya, kekuatan lensa. Jadi yang nomor 11 kalau kita masukkan kekuatannya itu kan 3, P-nya sama dengan 3, terus jarak baca normalnya itu 25 cm, kemudian yang itu PP-nya terikat pakai kacamata. Berarti P sama dengan 100 per SN, 100 per PP, tinggal masuk 3 sama dengan 100 per 25 dikurangi 100 per PP. Ini kan 4. Dari sini 100 per PP dengan 4 kurangi 3. Kali silang didapat PP-nya 100 cm. Berarti jawabannya yang nomor 9 itu yang C. Oke, untuk yang nomor 12. Agak ngebut ya Bapak Ibu-ibu. Superposisi dua gelombang berjalan pada tali Y1 sama dengan O. Ini sinnya, sin sama cosnya ini salah ketik nih ya. Kok sinnya Kelebihan ya Pak ya? Hah? Kelebihan ya, sin, cos. Sin kan, baru nyadar ya. Sin sama cosnya kelebihan. Jadi harusnya Y1 itu sama dengan A sin KX min omega T. Nah, harusnya begini nih. Terus Y-nya sama dengan A sin KX plus omega T. Berarti untuk superposisinya 2A sin KX cos omega T. Manakah pernyataan berikut yang salah? Yang salah nih. Terus yang A yang salah. Merupakan gelombang diam. Ini namanya gelombang stasioner atau gelombang diam. Artinya apa sih gelombang diam? Maksudnya itu amplitudonya itu diem ya. Amplitudo. Amplitudonya maksudnya yang diem. Yang B-nya memiliki amplitudo sebesar 2A. Amplitudonya itu yang ini. Apa namanya? Kalau amplitudo gelombang datang partikel itu A. Tapi kalau amplitudo apa namanya gelombang stasionernya berarti yang ini. Nih, memang amplitudo stasioner. Kalau ini atau ini itu gelombang datang, gelombang pantulnya. Berarti ini salah ya. Nah, udah langsung salah sih. Memiliki panjang gelombang B-nya titik-titik pada tali bertahan dengan amplitudo naik, 2 sin naik di gelombang amplitudo gelombang stasioner, benar. Terus yang E gelombang B1 ke kanan dan ini juga benar. Jadi begini Bapak Ibu untuk yang masalah seperti ini, lihat aja kalau tanda itu berlawanan, ini berlawanan ya. Kalau berlawanan satu positif satu negatif ya, berarti itu arahnya ke kiri. Ke kanan kayak gini. Ini ke kanan. Tanda berlawanan. Ini kan plus, ini min. Ini min kan ini plus. Berarti berlawanan ya. Berarti ini ke kanan. Ini kan plus ya. Plus ini berarti juga ini arahnya ke kiri. Plus min itu juga ke kiri. Terus yang nomor 13. 13. Sebuah rangkaian listrik terdiri atas sebuah baterai dan 3 lampu X, Y, Z seperti pada gambar. Saya gambarkan dulu nih. Untuk yang nomor 13. Ini sumber tegangannya sebesar 10 volt. Dan arus yang keluar, ini arus total ya Bapak Ibu. Kemudian ini lampu X, terus ini ada 2 lampu, ini Y, yang ini Z.
Ini ya. Terus ini ada arus yang mengalir 0,2 ampere. Berarti yang ini kita pakai caranya Kirchhoff satu berarti 0,3. Berarti ini 0,1 ampere. Saya tuliskan begini aja. I X itu sama dengan Layarnya hilang ya? terus Y Pak, putus-putus Pak suaranya Pak. Kok saya bisa lihat layarnya? Layarnya mana Pak Ipin? oh sebentar layar saya Suaranya hilang. putus-putus. Oke, sampai mana yang putus tadi? Dari mana yang putus? Lanjut Pak, bentar aja putusnya kok. Lanjut. Oke, saya ulang untuk yang IX itu dilewati oleh 0,3 ampere nih. Jadi IX 0,3. Terus IY kan sudah di soal itu 0,2 ampere. Kalau IZ, ya IZ itu berarti 0,3 dikurangi 0,2 yaitu 0,1 ampere. Selanjutnya untuk yang VX-nya, VX karena VY itu sudah 4 volt ya, ini VY sama dengan 4 volt. Y sama Z, Y sama Z itu nilainya sama. Berarti VZ-nya sama dengan 4 volt juga. Karena kan ini volt, berarti kan untuk VX-nya itu sama dengan 10 dikurangi 1, 6 volt. Berarti untuk energi listrik yang terdisipasi setiap hambatan, energi listriknya itu kita pakai E sama dengan V I kali T. Nah, ya. Jadi ini tinggal kali aja. Ini kalau kita lihat kalinya aja berarti E untuk X sama dengan 1,8 T, terus Y-nya sama dengan 0,8 T, Z-nya sama dengan 0,4 T. Jadi secara urut-urutan EX lebih besar daripada E. Pak, maaf Pak. VX itu kenapa 1,8 ya V kali I-nya? Maaf Bu, apa namanya? Kebalik nih gambarnya. Ini kebalik. Maaf, Nggak ada ya. kunci kalau saya tadi coba ya Pak ya. Maaf, ini kebalik gambarnya. Ini yang dulu ya. Saya dulu. Yang ini yang Z. Z. Ini Z, terus yang ini G-nya. Ini G-nya. Berarti Y-nya ini 0,1 nih. 0,1. Terus Y-nya ini juga sama ya, nilainya 6 volt. 6 volt ini. 6 volt. Kemudian IZ-nya sudah ada di soal, yaitu nilainya 0,2. Ini 0,2 ampere. Di VZ-nya sudah ada soal 4 volt. Ini pakai rumus gini aja ya, Bu. E sama dengan V kali I kali T. Yang energi itu ya, energi listrik. V-nya EX. Untuk EX-nya ya, berarti 6 kali 0,3 kan 1,8. Nih, 6 kali 0,3. Rumusnya pakai ini. Terus Y-nya sama dengan 4 dikali 0,1, berarti ini 0,4. Terus untuk EZ-nya sama dengan kali 0,2 berarti 0,8. Nah, jadi seperti ini. Kalau lihat yang paling besar itu EX, kemudian Z, kemudian B. Jadi secara urut-urutan, maka ini adalah EX
lebih besar EZ, lebih besar E. Sehingga jawabannya itu yang C. Begitu, Bapak, Ibu, ada pertanyaan? Halo? Halo, halo? Sudah, Pak. Jelas, Cukup, Pak. Pak. Jelas, Pak. Sudah capek? Belum, Pak. Paham. Sudah, Pak. Oke, gitu aja ya, Bapak, Ibu. Ya, mohon maaf, ya saya akhiri saja hari ini. Terus untuk Ibu siapa tadi yang record? Saya, Pak. Tulis. Bu Sulis. Ya, saya gimana nih, Pak? Oke, ya Ibu Sulis, tinggal di stop aja, ya.